Rangga adalah seorang miliarder yang sangat sering dikhianati wanita karena para wanita hanya mengincar hartanya saja. Duh, capek banget sih. Hari lembur sampai malam banget. Tapi kok aku itu tiba-tiba kangen sama si Mita ya. Oh iya, aku baru sadar dia seharian ini gak ngasih kabar aku. Tapi aku kalau dipikir-pikir dia itu emang sering gitu gak sih? Setiap habis aku TF uang aku jadi takut deh kalau si Mita ini kayak mantan-mantan aku yang dulu. Tapi gak mungkin sih, soalnya kan si Mita ini kelihatannya beda gitu dari mantan-mantan aku yang dulu. Coba aku telepon dulu deh. Halo Mit, kamu kenapa sih kok seharian ini gak ngasih kabar ke aku? Maaf ya Rangga, hari ini aku lagi nemenin nenek aku di rumah sakit. Jadi nggak sempet deh ngasih kabar ke kamu. Loh, nenek kamu itu sakit lagi? Apa kayaknya kemarin kamu itu bilang pas itu nenek kamu udah keluar dari rumah sakit ya? Iya nih Rangga, nenekku sakit lagi, jadi harus dirawat gitu. Walah, kirain gitu. Kamu jalan sama cowok lain. Aku tuh bener-bener trauma tahu sama mantan-mantan aku dulu. Mereka semua pacarin aku itu cuma demi morotin hartaku. Is, kamu nih ngomong apa sih? Ya nggak mungkin lah aku sejahat kayak mantan-mantan kamu itu. Aku loh tulus banget sama kamu. Jadi kamu harus percaya ya sama aku. Ya deh, aku percaya sama kamu. Oh ya, besok kita itu bisa ketemu nggak? Bisa kok. Tapi ngomong-ngomong ya, kamu tuh jangan keseringan lembur. Kamu kan udah kaya raya dan jadi miliarder. Masa lembur terus? Uang kamu aja loh nggak habis-habis dan ngalir terus. Ya, walaupun aku itu udah jadi miliarder, aku harus tetap jalanin perusahaanku ini. Tiba-tiba Rangga mendengar suara cowok dari teleponnya Mita. Loh Mit, itu suara siapa? Katanya kamu itu lagi nemenin nenek kamu ke rumah sakit. Kok ada suara cowok sih? Beneran, aku tuh lagi nemenin nenek aku di rumah sakit. Itu tadi suara dokter. Kamu jangan salah paham dulu dong. Halah, suara dokter loh. Nggak kayak gitu. Udah Mita, kamu itu jujur aja sama aku. Kamu lagi sama siapa sekarang? Duh, gawat nih. Aku udah terpojok. Mending aku matiin aja deh teleponnya. Sialan, malah dimatiin teleponnya. Sama si Mita ini. Awas aja ya, aku Sherlock. Aku bakal datengin dia. Saat di kafe, Oh bagus, kamu ya Mita. Bilangnya lagi nemenin nenek kamu yang sakit, tapi ini apa? Kamu lagi mesra-mesraan sama cowok lain. Bentar Rangga, aku bisa jelasin. Semuanya nggak seperti yang kamu lihat kok. Ya ampun, masih aja kamu itu ngelak. Kamu itu udah jelas-jelas ya kamu itu selingkuh di belakang aku. Aku tuh kurang apa loh Mita? Aku kaya, aku ganteng. Kenapa kamu sampai hianatin aku, ha? Ya karena aku tuh nggak cinta sama kamu. Kamu tuh ya, walaupun kaya dan ganteng, tapi kamu tuh nggak bisa perhatian kayak cowok-cowok lain. Alah, alasan aja kamu itu. Kamu tuh sengaja kan morotin semua hartaku. Ternyata kamu itu emang nggak ada bedanya ya sama mantan-mantan aku yang matre itu. Kalau iya emangnya kenapa, ha? Toh salah kamu juga yang mau asal percaya. Makanya jadi cowok kaya miliarder itu jangan polos-polos amat. Dasar wanita nggak tahu diri. Wanita matre, enteng banget ya mulut kamu tuh ngomong kayak gitu. Setelah selama ini aku transfer ke kamu itu, aku penuhi semua yang kamu mau dan aku belikan semua barang-barang yang kamu pengen. Udah, aku itu muak sama kamu. Bahkan lihat mukamu aja jijik. Intinya kita itu udah resmi putus mulai sekarang. Jangan pernah hubungi aku atau minta bantuan dari aku lagi. Duh, mampus aku. Tadi aku keceplosan. Kalau kayak gini, nanti siapa lagi coba yang mau TF aku? Ya ampun, mana aku udah terlanjur malu lagi. Rangga, aku minta maaf ya. Aku tadi hilaf. Aku beneran Rangga, nggak ada niat sama sekali buat selingkuh. Aslinya aku tuh masih sayang banget sama kamu. Kamu kira aku itu bakal langsung percaya dengan omong kosong kamu itu? Nggak akan ya, makasih. Rangga pun pergi dari tempat tersebut dengan rasa kecewa yang sangat berat. Oh, kenapa sih aku itu nggak pernah dapat cewek yang benar-benar tulus mencintai aku? Kenapa setiap aku dapat pacar mereka itu ngincer hartaku doang? Gimana coba aku itu bisa dapat istri baik kalau gini caranya? Padahal aku tuh cuman pengen bisa hidup bahagia sama pasanganku nanti. Tapi yang ada aku itu malah terus-terusan dapat cewek yang mengkhianati aku. Gimana kalau aku itu pura-pura miskin aja deh ya? Dari situ aku bisa lihat siapa nih wanita yang bisa nerima aku kalau kondisiku miskin. Duh, tapi kok aku ya ragu ya. Zaman sekarang emang masih ada gitu cewek yang mau sama orang miskin. Tapi nggak ada salahnya deh. Aku coba dulu. Gimana ya kira-kira? Aku jadi gembel aja apa ya? Biar bener-bener kelihatan kalau aku itu orang miskin. Ya udahlah, kalau gitu besok aku mulai penyamaran menjadi pemulung untuk menemukan cinta sejatiku.
Keesokan harinya, Raka pun berpura-pura menjadi seorang pemulung. Duh, ternyata jadi gembel itu nggak enak banget ya. Udahlah harus pakai baju bulu, kumel, aku juga harus kotorin badan aku biar makin meyakinkan. Tapi nggak apa-apa deh, aku harus bisa tahan. Soalnya kan supaya bisa dapat cewek yang bener-bener nerima aku itu bukan karena harta. Gak lihat apa ya kalau ada aku ya. Bisa-bisanya loh dia itu hampir nabrak. Duh, mana tanganku gak sengaja kesenggol dan luka lagi. Ya ampun mas nggak apa-apa kan? Gila sih, parah banget tuh motor. Udah asal nyerempet, terus nggak mau tanggung jawab lagi. Iya mbak, saya nggak apa-apa kok. Cewek ini siapa ya, kok baik banget. Tiba-tiba nyamperin aku terus nanyain keadaanku. Mana cantik banget lagi. Mas, itu loh tangannya sampai berdarah gitu. Untung aja aku masih bawa obat merah. Sini mas, biar saya bantu obatin. Nggak usah loh mbak, saya itu udah gak enak. Padahal loh yang salah itu kan bukan mbaknya. Masa mbaknya yang tanggung jawab? Mas, ini bukan salah atau enggak, tapi saya niatnya kan mau bantu masnya. Emangnya saya nggak boleh gitu kalau mau bantuin orang? Ya boleh sih, tapi saya itu ngerasa aneh aja gitu. Masa mbak sama sekali nggak kenal sama saya, terus mau bantuin saya lagi. Udah, kalau gitu kita kenalan dulu ya. Kenalin mas, nama saya Ratih. Walah, jadi namanya Rati toh. Kenalin mbak, nama saya Rangga. Ngomong-ngomong, mbak ini orang sini ya? Hehehe, bukan sih mas. Saya aslinya tuh merantau dari desa. Tapi mbok ya jangan dipanggil mbak gitu loh. Saya loh masih muda, panggil nama aja. Oh alah, ya udah ya. Kalau gitu saya itu panggil nama ya. Tapi kalau boleh tahu, apa sih alasan terbesar mbak ini mau bantuin saya? Jarang-jarang loh ada orang kayak mbak ini. Nggak ada alasan khusus sih. Cuma saya tuh pernah juga ngalamin kayak masnya gini. Keserempet sama orang yang nggak bertanggung jawab. Apalagi pas itu saya lagi dalam kondisi kesusahan. Jadinya saya pengen gitu orang lain merasakan kebaikan yang belum pernah saya rasakan. Masya Allah, hati mbak ini terbuat dari apa sih? Kok sampai sebaik itu? Jujur saya kagum banget loh dengar omongan mbak tadi. Ya ampun mas, biasa aja kali. Semua orang di dunia ini loh pasti punya hati yang baik dan pengen bisa bantu sesama. Cuma kadang nggak semua orang itu bisa merealisasikannya. Ngomong-ngomong, Mas Rangga udah makan atau belum nih? Kebetulan belum sih. Ini juga saya mau nyoba nyari bolongan atau apa gitu yang bisa menghasilkan uang buat makan. Duh Jan, masnya kasihan banget sih. Ya udah kalau gitu mas, yuk ikut saya traktir makan. Tapi kalau cuma di warteg nggak apa-apa kan mas? Ini beneran? Ya bener lah mas, ini tuh sekalian kayak syukuran kecil-kecilan gitu. Soalnya saya itu abis dapat bonus dari kerjaan saya. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Emangnya kalau boleh tahu mbak ini kerja apa? Saya tuh kerjanya jadi cleaning service gitu mas, di sebuah perusahaan kecil. Dan ini hari pertama saya gajian loh. Tadi bos saya bilang katanya saya kerjanya bagus banget, jadinya dikasih bonus deh. Ya udah yuk mas, langsung aja kita ke warteg. Saya traktir mas makan sepuasnya deh. Rati pun mengajak Raka makan di sebuah warteg. Alhamdulillah, kenyang juga akhirnya. Gimana mas makanan di sini? Enak-enak kan? Ya enak banget sumpah, kayak ada rasa khasnya gitu mbak. Iya dong, ini loh warteg paling terkenal di kota ini. Oh iya mas, tadi saya udah pesenin makanan nih buat mas makan malam nanti. Takutnya kan ntar mas nggak bisa dapat uang buat beli makan malam. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi loh. Ternyata masih ada manusia sebaik ini. Beruntung banget aku itu bisa ketemu nih orang. Masnya kok malah diem aja sih? Mas Rangga nggak lagi kesambat kan? Astagfirullahaladzim, maaf, saya tuh lagi benar-benar terharu karena bisa ketemu orang sebaik mbak. Mas, saya tuh ngelakuin ini semua bukan karena saya mengharapkan dibalas. Saya tuh ikhlas kok berbuat baik. Karena kan saya juga pernah merasakan kesusahan seperti mas saat ini. Ya juga ya, oke deh, berarti kamu mau kan jadi temanku? Hahaha, ini beneran apa mas mau manggil aku kamu? Jadi gimana gitu? Kan kita baru kenal. Ya maksudnya biar lebih nyaman aja gitu. Tapi kalau kamu keberatan ya nggak usah aja deh. Ya ampun, masa cuma karena panggilan doang keberatan sih? Ya enggak lah. Jadi mulai sekarang kita temenan nih. Ya dong. Batwe, makasih ya udah mau temenan sama aku yang gembel ini. Iya, sama-sama. Astagfirullah, udah jam segini aja. Kalau gitu aku duluan ya mas.
Sejak saat itu Rangga berteman dan menjadi semakin akrab. Apalagi Rangga diam-diam mulai mencintai Ratih. Ratih, kok belum kesini-sini ya? Padahal biasanya kan jam segini udah pulang. Aku jadi khawatir deh. Tapi kok sekarang aku merasa aku itu makin nyaman ya jadi gembel setelah ketemu Ratih. Apalagi bisa melihat senyumnya itu. Langsung melayang rasanya. Itu dia si Ratih akhirnya. Ratih, kamu kenapa kok kelihatannya sedih banget gitu? Aku sedih banget. Tadi di tempat kerja aku difitnah sama teman kerja aku. Terus akhirnya aku dipecat deh. Astagfirullahaladzim, teman kerja kamu kok jahat banget sih? Dia ada masalah apa loh sama kamu? Kok dia itu sampai tega-teganya fitnah kamu sampai dipecat gitu? Kita tuh sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Cuma kayaknya temanku itu iri deh karena aku selalu dapat bonus dari bos. Ya ampun, parah banget sih. Itu teman kamu ya? Udah, kamu tenang aja ya. Aku yakin deh besok kamu itu pasti langsung bisa dapat pekerjaan yang baru. Tapi nyari kerja sekarang tuh susah banget loh. Mana mungkin aku bisa dapat langsung kerjaan besok. Nggak boleh gitu, kita harus tetap positive thinking. Siapa tahu kan besok rezeki kamu itu bisa langsung dapat pekerjaan, iya toh? Iya sih. BTW, makasih ya udah selalu dukung aku selama ini. Aku nggak tahu deh, kalau kamu nggak ada mungkin sekarang aku udah nyerah. Ya sama-sama. Oh ya, kalau boleh tahu nama teman kamu yang fitnah kamu itu siapa? Namanya Cynthia. Emangnya buat apa toh? Kok kamu pakai acara nanya? Gak apa-apa, cuma nanya doang. Ya udah yuk, hari ini aku yang traktir. Soalnya alhamdulillah tadi aku coba mulung bekas-bekas plastik, dapat lumayan banyak loh. Wah, boleh juga tuh. Yuk ah, gas langsung ke warteg langganan kita. Duh, kok rasanya tiap hari aku makin nyaman ya sama si Rangga. Apalagi sikap dia itu loh. Baik, sopan, perhatian, selalu mau dukung aku lagi. Duh, aku rasanya kayak jatuh cinta deh. Jadi malu sendiri aku mikirin itu. Saat di warteg, Alhamdulillah, kenyang juga. Hari ini kok rasanya lebih enak gak sih dari biasanya? ya nih apalagi makannya sama kamu. Kamu mah apa-apaan sih kok malah gombal? Rat, sebenarnya selama ini udah jatuh cinta tahu sama kamu. Tapi aku itu takut kamu itu marah karena kan aku cuma seorang gembel. Hah? Kamu udah jatuh cinta sama aku? Sebenarnya aku juga udah jatuh cinta sama kamu. Dan kamu tenang aja ya, aku gak akan marah kok. Cuma karena kamu itu seorang gembel. Ratih, kamu itu beneran kan bilang begitu? Aku gak lagi mimpi kan? Beneran Rangga, kamu gak lagi mimpi kok. Berarti kamu mau dong jadi pacar aku. Aku janji deh, habis ini aku itu bakal mencari pekerjaan dan nabung supaya bisa menikahi kamu. Duh jangan Rangga. Aku belum jawab aja kamu udah mikirin soal nikah. Kaget deh aku dengarnya. Duh, kamu gak mau ya? Kata siapa gak mau? Aku mau kok. Tapi jangan buru-buru nikah ya. Kan baru juga jadian. Iya, kan aku itu bilang kalau aku itu mau cari kerja dan nabung dulu. Baru deh habis itu nikahin kamu. Iya deh. Aku bersyukur banget deh bisa kenal dan jadi pacar kamu. Kamu itu orangnya cantik, baik hati, dan gak pernah mandang rendah seseorang. Kamu tuh berlebihan banget tahu. Tapi aku juga bersyukur kok kenal sama kamu. Kamu itu sopan, baik, ramah, dan bertanggung jawab lagi. Jangan puji aku please, nanti aku terbang. Hahaha, malah bagus dong. Kan kalau kamu terbang, kamu bisa melihat pemandangan yang indah dari atas. Kamu mah bisa aja. Yes, akhirnya aku tuh bisa pacaran sama Ratih. Keesokan harinya, Rangga, kamu tahu nggak? Aku udah dapat kerjaan tahu. Alhamdulillah banget kan? alhamdulillah, kan apa aku bilang, makanya kamu tuh jangan negatif thinking terus ya. Hehehe, iya. Tapi aku aneh deh. Masa teman kerja aku yang pernah ngefitnah aku itu, dia ternyata juga dipecat loh. Rasanya puas banget deh. Seneng banget deh bisa lihat Ratih ceria lagi gini. Tapi dia itu gak boleh tahu kalau semua itu aku yang melakukan. Maafin aku ya Ratih, aku belum bisa jujur sama kamu. Tapi suatu saat aku pasti jujur kok. Ih, Rangga, kok kamu malah bengong sih? Orang lagi cerita seru-serunya juga. Tiba-tiba seorang laki-laki datang menghampirin. Akhirnya kamu ketemu juga nih. Anak kampung gak tahu diri, ayo pulang. Mau, bapak siapa ya? Kok asal ngatain pacar saya? Ratih, kamu ini emang bener-bener ya. Udahlah kabur dari rumah, sekarang pacaran sama gembel. Rangga, dia itu bapak aku.
Sebenarnya aku ke kota ini tuh kabur dari rumah karena bapak aku suka kasar semenjak ibu meninggal. Bagus ya, kamu sekarang udah berani jelekin bapak kamu sendiri. Ayo pulang. Pak, stop Pak, jangan paksa Rati Pak. Dia ini cewek Pak, dia itu kasih sayang bukan kekerasan. Woi gembel, denger ya. Saya itu bapaknya, saya punya hak atas anak saya. Pak, please, jangan hina pacar aku. Dia tuh baik loh. Dia nggak kasar kayak bapak. Dan aku nggak mau pulang ke rumah. Aku capek, Pak, disiksa. Gak usah kebanyakan omong, ayo cepet. Pak, lepasin. Aku nggak mau pulang. Aku mau kerja di sini sama pacar aku. Pak Anton pun membawa Rati pulang ke kampung. Oh, kok semuanya malah jadi begini sih? Aku itu bodoh banget sih, gak bisa ngapa-ngapain waktu Rati itu dipaksa pulang. Aku harus cari cara biar lepasin Rati itu dari jeratan bapaknya yang kasar itu. Rangga pun kembali ke setelan miliardernya dan menyelidiki tentang keluarga Rati. Oke, sekarang aku udah tahu semuanya. Jadi aslinya Bapak Rati itu baik, tapi seketika berubah ketika Ibu Rati meninggal. Dan Bapak Rati termasuk orang yang gila uang. Aku punya ide gila nih, biar bisa bawa Rati itu balik ke aku. Setelah berhasil aku akan langsung nikahin dia. Saya di kampung. Loh, kamu itu bukannya pacarnya Rati yang jadi gembel itu ya? Kok sekarang jadi beda? Mana kesini bawa mobil mewah lagi? Hal itu gak penting Pak, yang jelas saya itu mau bawa Rati dan menjadikan istri saya. Ini? Apa ini cukup? Wah, banyak banget, gila. Kamu yakin mau memberikan saya uang sebanyak ini demi wanita kampung ini tuh? Sudah Pak, jangan kebanyakan basa-basi. Ini saya tambahin lagi, cepat panggil Rati. Hah? Kamu tambahin lagi ini uangnya? Tuh, kalau gini mah saya rela banget deh nyerahin anak saya itu. Anak saya nggak tahu diri itu. Rati, cepet keluar. Ini ada calon suami kamu, jemput. Hah? Calon suami? Rangga? Aku kangen banget deh sama kamu. Kamu kok bisa ada di sini? Dan penampilan kamu berubah. Aku juga kangen banget sama kamu. Nanti ya aku jelasin. Sekarang kamu ikut aku. Udah, sana buruan. Pergi. Saya mau menikmati semua uang saya ini. Rangga pun berhasil membawa Rati. Jadi Rat, sebenarnya aku itu seorang miliarder yang nyamar jadi gembel. Karena selama ini aku itu sudah selalu dihianati terus. Maafin aku ya, udah bohongin kamu selama ini. Ya ampun, bisa-bisanya deh kejadian kita ini mirip kayak drama-drama di film itu. Ya juga ya. Tapi jujur Rati, aku itu bener-bener udah cinta sama kamu. Dan aku udah yakin sepenuhnya kalau kamu itu adalah wanita yang aku cari selama ini. Kamu mau nggak nikah sama aku? Aku yakin banget Rati. Apa perlu aku itu buktikan? Nggak perlu, aku percaya kok. Kamu itu tulus orangnya. Dengar ya, tanpa kamu jadi seorang miliarder pun, aku bakal tetep kok mau nikah sama kamu. Makasih ya, aku janji bakal bahagiain kamu. Akhirnya Rangga dan Rati pun menikah dan hidup bahagia.